Maklon keju merek sendiri sekarang bisa langsung sama petani sapi perah di Indonesia. Ini tuh Pak Munir. Beliau ini walaupun sapi itu gampang makan ya, suka nggak tegaan kalau ngeliat sapi makan cuman gini doang. Entah sayang sapinya atau cinta duitnya, tapi sapinya tuh dikasih makan konsentrat khusus sapi perah. Sudah pastilah ya kalau sapinya suka makanan ini karena emang udah diciptakan formulasinya di pabrik Indonesia khusus untuk sapi. Maka jika Anda maklon kejunya di Pak Munir, udah pasti kejunya bagus karena dari sumber susu sapinya aja sang sapi sangat diperhatikan sama Pak Munir ini. Sampai kalau mau diambil susunya bukan cuman dicuci pakai tangan, tapi juga dirangsang terlebih dahulu sebelum dipasang mesinnya. Pantesan aja sapinya kayak udah nggak sabar untuk diperas kalau udah ngeliat mesin ini. Bukan hanya Kobe beef, sapi perah juga kalau bahagia susunya sempurna. Nah, dari sini langsung dibawa ke pabrik pengolahan susu sebelum diproses jadi keju. Nah, ini mesinnya kalau untuk produksi keju itu pakai mesin seperti ini. Lalu ada mesin terpisah untuk keju mozzarella. Nah, kalau mau maklon bakso gimana bakso? Bisa juga langsung bikin baksonya di pabrik ini yang bukan cuma cetak bakso doang, tapi dagingnya juga dilakukan di rumah potong sendiri. Tidak hanya bisa maklon bakso dan daging, di sini juga bisa produksi maklon untuk dimsum, bisa juga untuk sosis. Semua footage dalam video ini aku sendiri yang turun ke lapangan datang ke pabriknya untuk ngeliput dengan biaya dan waktu sendiri tanpa subsidi. Pernah mikir gak sih kenapa aku mau ngelakuin ini? Pabrik maklon tisu sebesar Alam Hijau Lestari aja aku gak pungut biaya sama sekali. Padahal sebagai distributor terbesar Onat Tirai Hordeng Kasanyamu, kalau aku demonstrasikan kekuatan produk sendiri kan cuannya lebih gede ya. Apalagi kalau fokus membesarkan merek sendiri seperti Bardi Smart Home yang aku miliki. Bukankah lebih cuan jika aku hanya fokus ngeliput produksi sendiri? Ya walaupun maklon di pabrik orang juga sih, tapi setidaknya kan cuan marginnya buat aku sendiri ya. Ngapain aku ngeliput PT Formosa Maklon, pabrik food ingredient di Indonesia? Dari konten aku kalau dia jualan aku juga gak dapet cuan, gak dapet komisi, gak punya saham. Kenapa sih gak luangin lebih banyak waktu untuk main sama keluarga aja, sama-sama capek tapi kan lebih bahagia. Aku rela meliput produksi dalam negeri sampai jatuh-jatuh begini karena aku sungguh percaya bahwa kedaulatan Indonesia bukan hanya secara militer tapi secara ekonomi hanya bisa terjadi ketika produksi dalam negeri itu bagus. Emang gak bisa aku lakukan itu di atas mimbar atau sebagai narasumber podcast? Ya oke, ngeliput pabrik aku ada ambil cuan juga karena di acara tahunan aku Simbiosis Bisnis beberapa pabrik yang aku liput mereka menjadi sponsor acaranya. Tapi kalau kayak pabrik tempe ini penjualannya mayoritas ke Jepang, jualannya di Gyomu Jepang, emang mereka bakal sponsor acara aku ya? Nggak mungkin orang itu acara matchmaking antara pengusaha Indonesia dengan produsen dalam negeri. Tapi karena mereka lah terbangun reputasi aku sebagai influencer pabrikan Indonesia sehingga terbuka besar pintu untuk aku bisa ngeliput produksi dalam negeri. Begitu ketemu pabrik yang bagus di bidang aku ajak kongsian aja yuk bikin brand sendiri yuk barengan. Contohnya tadi SPC Flooring aku bikin merek sendiri namanya Sidich. Lalu untuk pabrik kaca aku bikin lagi perusahaan namanya Pakam, partisi kamar mandi. Dan bonusnya ya wawasan, aku jadi tahu produksi di Indonesia tuh nggak abal-abal kayak di luar negeri. Dan seneng aja gitu ngeliat produksi bakpia aja udah pakai mesin high teknologi. Kalau perusahaan Anda juga sudah memulai produksi otomasi sendiri, di acara Simbiosis Bisnis juga hadir beberapa machine maker loh.